Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yunita Harsintinia dari Offering C jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait rencana bisnis atau startup saya, yaitu berupa barang yang saya namai dengan ARTAM, Automatic Reliability Smart Tumbler. Nah, pada kali ini saya akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang startup, yang kedua yaitu deskripsi produk, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan produk, dan yang keempat adalah BMC, Business Model Canvas. Latar belakang produk. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil limbah plastik terbanyak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa data timbulan sampah di Indonesia tahun 2020 mencapai 67,8 ton. Penggunaan wadah botol plastik untuk konsumsi air minum telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Namun, dapat diketahui bahwa botol plastik merupakan salah satu jenis pengemas yang sulit diuraikan oleh tanah. Nah, seiring berjalannya waktu, pembuatan botol minuman mengalami kebaruan hingga tercipta botol kaca atau botol yang berlapis aluminium yang saat ini disebut dengan tumbler. Nah, tumbler yang dapat kita ketahui saat ini memiliki desain yang biasa, dan tumbler tersebut memiliki dua jenis, yaitu tumbler untuk minuman dingin dan tumbler untuk minuman panas. Namun, ketika satu tumbler digunakan bergantian untuk jenis suhu minuman yang berbeda, maka akan mengurangi kualitas tumbler tersebut. Nah, dengan permasalahan yang ada, maka memunculkan inovasi kebaruan dari tumbler dengan manfaat yang luar biasa dalam penggunaannya. Nah, kemudian deskripsi produk. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan individu, jadi sebelum menciptakan sebuah produk, saya menganalisis permasalahan diri saya sendiri, kemudian saya meninjau ke lapangan atau di sekitaran. Nah, dengan permasalahan yang ada, diciptakan ARTAM, Automatic Reliability Smart Tumbler, yang merupakan ide startup di bidang barang. Nah, ARTAM tersebut memiliki jaringan yang terhubung dengan teknologi secara otomatis dapat disetting pada bagian tumbler tersebut. ARTAM merupakan salah satu produk yang dapat dikatakan multifungsi yang didesain minimalis telah teruji kualitasnya guna mempermudah penggunaannya dimanapun dan kapanpun dengan 3 kebaruan atau fitur utama yang menambah manfaat dari tumbler tersebut. Nah, fitur tersebut terdapat 3 fitur. Saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu memiliki pengaturan suhu. Nah, pengaturan suhu pada tumbler mendukung pengguna sebagai alat yang dapat membantu kelangsungannya ketika perjalanan jauh atau aktivitas di luar rumah tanpa harus membawa dua jenis tumbler. Pengaturan suhu tersebut dapat disetting pada tombol yang tersedia sesuai dengan suhu yang dibutuhkan pengguna. Jadi, ketika suhu di luar rumah itu seperti apa, pengguna dapat mengatur kebutuhan mereka. Nah, yang kedua yaitu memiliki LED. Atam didesain memiliki fitur berupa LED atau pencahayaan yang terletak di bagian tutup tumbler. Nah, mungkin ada yang bertanya terkait letak LED pada tutup tumbler. Kok bisa? Ya, kami merancang bisnis tersebut, produk tersebut bahwa di antara tutup tumbler dengan botol tersebut dikasih magnet atau penghubung jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang tersedia dengan tutup botol tersebut, sehingga ketika antara tutup dengan botol sudah menyatu, kita membutuhkan LED, maka kita tinggal menyalakan saja. Nah, diciptakan fitur tersebut dengan tujuan ketika di tempat gelap atau mendaki tidak perlu membawa senter, cukup dengan benda tersebut semua kebutuhan sudah didesain dalam satu fitur pada ARTAM. Nah, sedangkan fitur yang ketiga yaitu terdapat pembatas air dengan serbuk perasa. Nah, pada fitur ini sangat menunjukkan perbedaan dengan produk lainnya. ARTAM didesain memiliki pembatas atau sekat di bagian atas di bawah tutup tumbler yang dapat diisi serbuk perasa dan gula. Fitur ini dapat disetting pada tumbler dengan menekan tombol on ketika membutuhkan serbuk. Secara otomatis, serbuk dapat diambil untuk ditaruh pada tutup botol tumbler dan dapat ditambahkan air yang ada. Nah, saya misalkan ya, pada tumbler ini kan ada tutup dan ada botolnya yang terpisah. Nah, sebelum antara ini, di sininya ada sekat pembatas yang digunakan untuk wadah serbuk sesuai dengan bentuknya, ukurannya ditetapkan. Nah, di atasnya tersebut ini baru botolnya. Jadi botol tidak langsung terhubung dengan botolnya, tutupnya tidak langsung terhubung dengan botolnya, melainkan terhubung dengan wadah serbuknya itu. Kemudian terkait kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan utama dari ARTAM. Yang pertama yaitu memiliki beragam fitur multifungsi yang terdesain dalam satu produk. Nah, fiturnya yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua yaitu memiliki kualitas yang teruji, bertanda BPA free atau bisphenol A atau BPA dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu harga ARTAM yang ditetapkan terjangkau sesuai dengan harga pasar. Meskipun
pada produk tersebut memiliki fitur yang didesain berbeda dengan produk lainnya. Untuk kekurangan Artam sendiri, yang pertama yaitu masyarakat masih asing dengan produk Artam, dikarenakan produk tersebut memiliki kebaruan yang berbeda dengan produk lainnya. Yang kedua yaitu produk Artam memiliki tingkat berat yang lebih dibandingkan dengan tumbler lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas pada Artam. Nah, pada point overing, produk yang kami buat yaitu berupa Artam, bisa dikatakan itu adalah tumbler, yaitu produk yang kami ciptakan memiliki keunggulan yang berbeda dengan produk lainnya, bahkan produk sebelumnya. Dengan 3 fitur, yaitu memiliki pengaturan suhu, memiliki LED, dan terdapat pembatas air dengan serbuk perasa. Kemudian poin customer. Pada poin customer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu customer segment, yang kedua channel, dan yang ketiga customer relationship. Pada customer segment, segmentasi pasar kami yaitu siswa, mahasiswa, dan seluruh kalangan masyarakat. Kenapa seluruh kalangan masyarakat? Karena produk kami dijual juga melalui offline di toko-toko. Jadi masyarakat yang tidak pengguna, masyarakat dapat menjangkau produk tersebut. Yang kedua, bagian kedua yaitu channel. Pada channel tersebut, kami mengiklankan produk kami melalui sosial media, melalui Instagram, WhatsApp, maupun Facebook, dan sosial media lainnya dengan memberikan tampilan-tampilan terkait produk kami. Yang kedua yaitu konten marketing. Pada konten marketing tersebut, kami membuat video iklan maupun poster yang mungkin lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang produk kami itu seperti apa dan fitur yang kami sediakan seperti apa. Dan yang ketiga yaitu berpartisipasi dengan event-event. Kami tidak hanya berfokus pada media sosial saja, melainkan kami juga memperhatikan lingkungan ataupun masyarakat yang tidak memiliki media sosial, sehingga kami melakukan atau mengikuti event-event yang ada supaya masyarakat dapat mengenal produk kami. Kemudian terkait customer relationship, untuk menjaga hubungan kami dengan konsumen, kami memberikan layanan pembelian online selama 24 jam. Jadi pembeli dapat membeli dalam waktu 24 jam. Nah, yang kedua, diskon di hari-hari besar. Nah, diskon kami ciptakan tersebut supaya konsumen itu lebih tertarik untuk membeli produk kami. Dan yang ketiga yaitu menerima adanya kritik dan saran. Kami humble dan kami terbuka untuk menerima kritik dan saran konsumen supaya kami dapat melakukan evaluasi produk kami. Nah, pada poin infrastruktur terbagi menjadi 3, yaitu key activity, key resort, dan key partnership. Pada key activity, kami menciptakan inovasi produk berupa tumbler, selalu melakukan inovasi-inovasi produk supaya produk kami itu selalu mengalami kebaruan, baik berupa inovasi desain, packaging, ataupun warna. Nah, yang kedua yaitu uji kualitas tumbler. Kami selalu melakukan uji kualitas supaya kami tidak mengurangi kualitas yang kami tampilkan kepada masyarakat, kami tampilkan pada konsumen. Dan kemudian evaluasi harga pasar. Kami selalu melakukan evaluasi harga di pasaran, baik naik turunnya harga. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan. Harapan kami untuk produk ini selalu memberikan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Nah, pada selanjutnya poin key resort yaitu memiliki brand berupa Artam Automatic Reliability Smart Tumbler, yaitu yang brandnya sudah hak paten supaya tidak diambil alih oleh orang lain. Kemudian teknologi otomatis di bagian tumbler, jadi kami menciptakan fitur-fitur tersebut dengan teknologi otomatis. Dan kemudian produk diproduksi di pabrik dengan tenaga kerja khusus, sehingga produk tersebut benar-benar kita uji baik secara klinis dan sebagainya. Kemudian terkait key partnership yang berhubungan dengan produk kami, yaitu toko perabotan rumah tangga, kami bekerja sama dengan itu, mall, selebgram, reseller, investor, dan konsumen. Nah, kemudian pada poin finance yaitu ada 2, revenue stream dan cost structure. Nah, pada revenue stream kami ada sponsor merchant dari merchant yang bekerja sama. Kami memperoleh pendapatan dari penjualan online maupun offline dan biaya pengiriman produk. Jadi pada revenue tersebut penghasilan kita pendapatan pertama kita yaitu penjualan online maupun offline, dan kita dapat tambahan biaya pengiriman produk tersebut. Sedangkan cost struktur yaitu biaya tetap dan biaya variabel berupa branding produk, jasa organizer berupa jasa sumber daya manusianya, iklan, terus bahan baku dan produksinya. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan deskripsi inovasi startup tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu kebaruan dari produk yang sudah pernah ada akan menjadi peluang bisnis yang cukup besar di mana masyarakat telah mengenal produk tumbler dengan satu manfaat. Namun, saya menciptakan kebaruan dari tumbler tersebut dengan memberikan 3 fitur yang didesain dalam satu produk.
Nah, ketiga fitur tersebut telah diuji kualitasnya supaya konsumen dapat menikmati manfaatnya, dan dengan inovasi tersebut diharapkan dapat mempersimpel bawaan pengguna saat berpergian atau aktivitas di luar rumah, dan terutama produk tersebut ramah lingkungan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang jelas atau bagaimanapun itu, kesalahan juga dari saya. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.